In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Selamat datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sola scriptura dalam pandangan Gereja Katolik. Dalam diskusi antar umat Katolik dan non-Katolik perihal kitab suci, sering timbul perkataan demikian. Mari setuju dulu bahwa kitab suci adalah pegangan satu-satunya dalam iman kita. Seharusnya jika kita mendengar pernyataan demikian, kita harus menjawab, tidak. Sebab kitab suci sendiri tidak mengajarkan demikian. Pandangan yang mengutamakan hanya kitab suci saja atau sola scriptura atau kitab suci sebagai satu-satunya pedoman iman adalah pandangan yang menolak tradisi suci dan otoritas gereja, dan hal ini tidak sesuai dengan pengajaran Kristus dan para rasul. Apa itu sola scriptura? Sola scriptura adalah doktrin Protestan yang mengatakan bahwa kitab suci adalah sumber otoritas yang terutama dan absolut, keputusan akhir dalam menentukan untuk semua doktrin dan praktek iman dan moral, dan bahwa kitab suci tidak lebih dan tidak kurang, dan tidak ada lagi yang lain yang diperlukan untuk iman dan moral. Lalu apakah yang diajarkan Gereja Katolik dalam hal ini? Gereja Katolik mengajarkan bahwa wahyu ilahi tidak saja disampaikan kepada kita dengan cara tertulis sebagai pembicaraan Allah atau speech of God dalam kitab suci, tetapi juga dalam bentuk sabda Allah yang disampaikan secara lisan dari Kristus dan Roh Kudus kepada para rasul. Pengajaran yang bersumber dari ajaran lisan ini disebut sebagai tradisi suci, kemudian juga dituliskan dan diturunkan kepada para penerus rasul. Maka karena sumbernya sama, maka keduanya berhubungan erat sekali, terpadu, tidak mungkin bertentangan karena mengalir dari sumber yang sama dan mengarah ke tujuan yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Selanjutnya dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik demikian. Dalam KGK 82, dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Dengan demikian kita ketahui Gereja Katolik tidak mengatakan bahwa kitab suci lebih tinggi atau lebih penting dari tradisi suci, melainkan menekankan kesatuan antara keduanya, yaitu kitab suci dan tradisi suci pada tingkat yang sama, karena keduanya berasal dari Tuhan dan mengarahkan umat beriman kembali kepada Tuhan. Gereja Katolik tidak merendahkan kitab suci dalam hal ini, melainkan hanya menyampaikan bahwa kitab suci bukan satu-satunya pedoman iman, karena memang Tuhan menyampaikan sabdanya tidak hanya melalui kitab suci. Sola scriptura atau kitab suci sebagai satu-satunya pedoman iman bukanlah merupakan pengajaran yang bersumber dari kitab suci. Kitab suci adalah sebagian dari tradisi suci gereja, sehingga kitab suci tidak dapat dipisahkan dari tradisi suci secara keseluruhan, yang dijaga dan dilestarikan oleh otoritas magisterium Gereja Katolik. Kristus mendirikan gereja untuk mengajar, menyucikan, dan memimpin umat manusia dalam namanya sampai kepada akhir zaman. Maka kita jika menolak otoritas dari Tuhan ini yang diberikan kepada para rasul dan para penerusnya, maka sesungguhnya kita menolak Kristus. Gereja Katolik menerima kitab suci sebagai salah satu pedoman iman, dan karenanya menerima otoritas kitab suci sebab kitab suci merupakan sabda Allah. Namun umat Katolik tidak dapat menerima kitab suci sebagai satu-satunya pedoman iman atau sola scriptura, terutama karena kitab suci sendiri tidak mengajarkan demikian. Selain itu, sola scriptura juga bertentangan dengan sejarah, karena pada faktanya gerejalah yang menentukan kitab-kitab mana yang termasuk di dalam kitab suci dan kitab-kitab mana yang tidak. Akhirnya sola scriptura juga bertentangan dengan akal sehat dan membawa perpecahan, karena bahkan di kehidupan sehari-hari pun
kita mengetahui bahwa setiap peraturan tertulis, contohnya konstitusi negara, memerlukan otoritas yang menjaga, menjamin, dan menginterpretasikannya dengan benar. Jika tidak, tentu terjadi kekacauan karena tiap pribadi dapat mempunyai pandangan yang berbeda. Dan ini sungguh telah terbukti dengan adanya sekitar 28.000 jumlah denominasi gereja Protestan. Jika kita memakai prinsip yang diajarkan Kristus untuk menilai apakah pohon itu baik atau tidak dari buahnya, maka kita akan mengetahui apakah ajaran sola scriptura itu baik atau tidak. Semoga Roh Kudus sendiri menerangi kita untuk mengetahui kebenaran ini, bahwa memang kitab suci adalah sangat perlu dan sangat penting untuk menuntun dan menumbuhkan iman kita, namun kitab suci bukan satu-satunya pedoman iman kita. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita magisterium gereja yang menyampaikan juga ajaran lisan darinya dan para rasul, yaitu tradisi suci dan magisterium ini dengan setia menginterpretasikan semua ajaran itu dalam terang Roh Kudus sesuai dengan ajaran Kristus dan para rasul. Demikian pembahasan mengenai sola scriptura dalam pandangan gereja Katolik. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.